Kan seringkali kalau makanan bergizi itu seringkali diberikan pada suami dulu baru istrinya makan sisa-sisanya. Itu kan kultur, tetapi kan sebenarnya berdampak. Ini bagian dari bahwa kasus stunting itu berawal dari kehamilan ya. Banyak kasus ketika istri itu terlalu banyak melakukan beban-beban pekerjaan rumah tangga, itu justru kemudian tidak sempat untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anaknya. Seringkali ya diberikan adalah makanan-makanan instan ya. Makan itu harus halal, ya kan halal. Tetapi sebenarnya bahwa selain halal itu ada toyib kan ya, toyib bergizi. Ini yang seringkali dilupakan. Dalam banyak kasus bapak-bapak itu lebih suka membelikan uang di tengah keterbatasan untuk rokok dibandingkan beri sebutir telur atau tadi apa? Kalau di sini bahasa ikan gabus apa bauan tadi? Haruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya dalam podcast Radar Banjarmasin. Hari ini saya mengajak, ini cukup lama saya nggak ketemu, dosen saya ini. Ketemu dalam kesempatan yang nggak diduga-duga, saya dapat telepon dan saya langsung minta beliau untuk hadir dalam podcast saya pada kesempatan kali ini. Karena dalam kapasitas beliau sangat menarik kalau kita akan berbincang nanti Bu ya. Beliau adalah Dr. Tri Hastuti. Beliau adalah sekretaris pimpinan Pusat Aisyah Muhammadiyah nih Bu ya. Iya betul. Ya, dan juga beliau ini adalah dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan beliau ini dulu adalah dosen saya. Apa kabarnya Bu? Lama kita nggak kejumpa. Baik Mas Toto. Aduh luar biasa ini. Satu kesempatan kami dipertemukan dalam ruang podcast Radar Banjarmasin. Terima kasih, lama sekali tidak jumpa. Iya Ibu. Kalau sengaja cari waktu agak susah ya. Betul. Tapi mungkin kita dipertemukan karena memang kita akan diajak untuk berdiskusi Bu. Ibu datang ke sini dalam rangka melakukan program kick off. Program inklusi. Inklusi apa itu Bu? Jadi program inklusi ini sebenarnya kita pengen bagaimana kita bekerja itu manfaat dari pembangunan ini bisa dirasakan oleh semua kelompok, semua orang bisa merasakan manfaat program-program pembangunan. No one left behind. Tak seorang pun boleh ditinggalkan. Jadi yang difokuskan dalam program ini adalah perempuan. Iya, terutama pada perempuan. Iya, perempuan dan anak khususnya adalah pada kelompok-kelompok marginal ya, termasuk mungkin nanti teman-teman disabilitas, teman-teman transgender itu karena itu berada dalam komunitas kita, maka mereka juga harus bisa merasakan manfaat dan mendapatkan kesejahteraan dari proses-proses pembangunan yang dilakukan di negara ini. Ini nanti ada program kick off inklusi di Kabupaten Banjar. Iya, betul. Ini berfokus pada program untuk pemberdayaan perempuan. Iya, betul Isu-isu sekali. Yang disasar ini diantaranya adalah ada pemberdayaan ekonomi, pencegahan stunting, pencegahan perkawinan anak, pemenuhan hak HKSR, HKSR itu kesehatan reproduksi dan seksualitas, dan kemudian mencegah perkawinan anak. Selain di Kabupaten Banjar juga ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ya, jadi untuk Kalimantan Selatan ini, Mas Toto, kita ada 2 model dulu di 2 kabupaten, di Hulu Sungai Utara dan juga di Kabupaten Banjar. 2 wilayah itu menjadi sebuah cerminan, gambaran ternyata Kalimantan Selatan, terutama wilayah tadi Bu Banjar dengan Hulu Sungai Utara. Apakah itu 2 wilayah yang memang selama ini terhadap isu-isu tadi itu masih kurang memberi perhatian yang cukup besar gitu? Kami melihat pada data-data sekunder ya, khususnya pada 2 isu besar, yaitu pencegahan terkait dengan isu perkawinan anak dan juga isu pencegahan stunting. Ternyata 2 kabupaten ini cukup penting untuk kemudian kita beri perhatian yang lebih sehingga nanti perkawinan anak juga bisa dicegah, kemudian juga stunting juga bisa dicegah karena data-data sekunder. Kami kemarin juga melakukan need assessment atau riset gitu ya di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan juga di Banjar, di desa-desa ya, di 6 desa, baik di 2 kabupaten tersebut masing-masing 6 desa, memang praktek-praktek untuk perkawinan anak, kemudian juga pencegahan stunting masih perlu mendapatkan perhatian. Bicara soal isu stunting Bu, kita dalam konteks yang lebih luas, Indonesia. Betul.
Pemahaman masyarakat tentang stunting itu kan masih sederhana. Stunting itu seperti kayak anak kurang gizi gitu ya. Boleh dikatakan itu Bu ya. Iya, betul. Persoalan yang mendasar Bu, kenapa stunting ini menjadi persoalan yang menjadi isu yang diseriusin? Kedua, faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan angka stunting masih cukup tinggi di Indonesia ini Bu? Iya. Jadi memang betul Mas Toto, isu stunting ini masih menjadi isu yang sangat penting di Indonesia, bahkan Presiden Jokowi juga secara khusus mengeluarkan peraturan presiden ya tahun 2021 kemarin untuk percepatan pencegahan stunting. Iya, karena memang ini menjadi isu penting yang ada di Indonesia, dan salah satunya adalah Kalimantan Selatan ya, selain di provinsi-provinsi yang lain yang juga masih cukup tinggi seperti itu. Nah, itu karena menjadi isu yang penting. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau anak-anak kita itu banyak yang stunting, itu kan mimpi kita untuk Indonesia Emas 2045 pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu juga menjadi hambatan atau menjadi terhambat begitu ya. Nah, oleh karena itu semua pihak gitu ya, masyarakat sipil dalam hal ini adalah Aisyah bersama dengan pemerintah ini harus bergandeng tangan gitu ya, bahwa ini menjadi masalah bersama. Peran-peran apa yang kemudian bisa saling disinergikan dan dilakukan bersama untuk mencegah stunting ini, khususnya di Kalimantan Selatan seperti itu ya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang apa sih sebenarnya faktor penyebab gitu ya, jadi ada banyak faktor mengapa stunting itu masih terjadi. Misalnya faktor kemiskinan itu juga menjadi salah satu faktor ya, kemudian karena keluarga tidak bisa memberikan asupan gizi yang cukup seperti itu. Nah, di beberapa daerah termasuk juga di Banjar, Hulu Sungai Utara ini juga faktor pengasuhan, pola pengasuhan faktor pola pengasuhan ini di beberapa daerah kami temukan seperti di Sumatera, di Sulawesi Tenggara gitu misalnya. Banyak yang misalnya ibu-ibu itu menitipkan anaknya pada orang lain seperti itu. Nah, itu kemudian juga ya memberikan makanannya, kemudian juga tidak dengan standar gizi yang cukup. Nah, kemudian juga ibu-ibu muda itu misalnya saudara-saudara kita yang kawin anak, itu kan seringkali tidak memiliki pengetahuan untuk memberikan makanan yang bergizi. Bahkan seringkali juga anak-anak yang memang menikah di usia muda itu kan tanggung jawab bahwa kalau mempunyai anak harus bertanggung jawab terhadap gizi anaknya, terhadap kualitas kesehatan anaknya kan tidak berada di dalam tidak berada dalam pikirannya gitu ya, bahwa itu adalah tanggung jawab dia seperti itu. Jadi pola-pola pengasuhan akhirnya terus termasuk juga pola pengasuhan ini ketika ini penting ya peran suami ya Mas Toto ya. Jadi suami itu misalnya ketika anak masih di dalam kandungan itu sebenarnya untuk memberikan ASI memberikan gizi yang cukup gimana, kemudian kan seringkali kalau makanan bergizi itu seringkali diberikan pada suami dulu baru istrinya makan sisa-sisanya, itu kan kultur, tetapi kan sebenarnya berdampak ini bagian dari bahwa kasus stunting itu berawal dari kehamilan ya, kemudian ketika anak sudah lahir memberikan ASI. Nah, seringkali kan ASI perempuan tidak cukup karena harusnya suami membantu melakukan pijat oksitosin agar ASI, terus kemudian suami membantu pekerjaan-pekerjaan domestik sehingga ketika istri itu mengandung, kemudian ketika istri itu melahirkan, ini pekerjaan ini bisa dibagi seperti itu. Nah, banyak kasus ketika istri itu terlalu banyak melakukan beban-beban pekerjaan rumah tangga, itu justru kemudian tidak sempat untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anaknya. Seringkali ya diberikan adalah makanan-makanan instan ya, yang dengan sangat mudah ditemui di warung-warung terdekat ya kan, dengan harga 1.000, dengan harga 2.000 gitu kan, kemudian diseduh dengan air. Nah, itu kalau mungkin sekali-kali tidak masalah ya, tapi kalau berkali-kali kan menjadi problem. Nah,
Kemudian juga sebenarnya menjadi problem masyarakat kita ini juga kita harus kembali bicara tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan bagaimana sebenarnya nenek moyang kita tuh kan punya tradisi makanan-makanan lokal yang perlu gimana memberikan makanan tambahan PMT ya, pemberian makanan tambahan kepada anak-anak kita dengan makanan-makanan lokal, dengan tumbuhan-tumbuhan lokal, sayuran lokal. Kemudian misalnya kalau di sini banyak ikan, kenapa justru misalnya program yang berikan bukan pada ikan tetapi telur, ayam, padahal kan tidak mudah memelihara ayam tapi banyak ikan. Nah, hal seperti itu, praktek-praktek seperti itu sebenarnya juga berpengaruh terhadap stunting ya, seperti itu. Bahkan ketika perempuan hamil pun seringkali kan ada larangan-larangan makanan yang misalnya tidak boleh makan makanan yang amis. Padahal kalau ikan itu kan amis tetapi kan gizinya tinggi. Tapi itu menjadi mitos-mitos yang dipercaya seperti itu. Nah, ini juga menghambat terjadinya stunting ini. Jadi banyak faktor dan seringkali kan gini, sekarang kan ramai sekali orang tuh memberikan makanan tuh harus bergizi. Makan tuh harus halal. Ya kan halal, tetapi sebenarnya bahwa selain halal itu ada toyib kan ya. Toyib bergizi ini yang seringkali dilupakan bahwa makanan halal, sering kampanye-kampanye itu halal itu it's okay, bagus gitu ya, tetapi bahwa ditambahkan dan toyib, bergizi, makanan yang berkualitas baik untuk anak-anak kita. Nah, ini juga menjadi PR sebenarnya mengapa problem-problem stunting masih tinggi gitu. Seringkali juga ibu-ibu itu kurang mau untuk kemudian memeriksakan kehamilannya. Mungkin juga akses untuk kelayanan kesehatan menjadi jauh ya, misalnya tidak jauh, misalnya ada nggak di tempat-tempat kita misalnya posyandu itu sebenarnya bisa menjadi tempat ibu-ibu memeriksakan kehamilan. Tapi seringkali posyandu itu juga tidak jalan dengan baik gitu ya. Mereka pergi ke layanan kesehatan jauh jaraknya. Itu juga menjadi perempuan itu enggan untuk pergi ke layanan-layanan kesehatan. Ini juga bagaimana pemerintahan juga bisa jemput bola. Nah, ini saya kira beberapa faktor Mas Toto yang kenapa kemudian angka stunting di Indonesia itu masih tinggi. Jadi memang faktornya tidak semata-mata medis ya. Termasuk sebenarnya pemahaman perempuan sendiri gimana sih cara memberikan makanan yang bergizi, standar makanan yang bergizi itu seperti apa. Ini juga masih menjadi pemahaman. Oleh karena itu edukasi yang masif dari pemerintah, tenaga-tenaga kesehatan ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan stunting ini. Jadi seringkali juga kemarin juga di hulu Sungai Utara atau di Banjar ditemukan bahwa menganggap kalau stunting ini ya keturunannya, kalau pendek ya pendek, padahal kan tidak selalu begitu gitu ya. Meskipun ada faktor misalnya tidak sekarang ini kan hitungannya tidak semata-mata tinggi badan ya, tetapi juga bahwa keaktifan anak kan seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga menjadi hal yang penting untuk kemudian menjadi perhatian kita bersama. Iya, apa yang disampaikan tadi kan kita bisa menyimpulkan Bu ya, ternyata memang stunting ini persoalannya tidak hanya semata menyangkut faktor ekonomi, betul, pola asuh, betul sekali, dan ternyata budaya patriarki juga sangat memiliki peran besar ya, betul. Yang membuat perempuan menjadi stres ngasuh anak, betul, nggak dicukupin gizinya, nggak dipenuhin hal-hal lain yang memang diperlukan pada saat proses kehamilan dan proses dia akan melahirkan sampai pascanya sendiri. Iya, bahkan ini Mas Toto dalam banyak kasus bapak-bapak itu lebih suka membelikan uang di tengah keterbatasan untuk rokok dibandingkan beri sebutir telur atau tadi kalau di sini bahasa ikan gabus bauan tadi. Haruan kalau di sini kan sebenarnya kan haruan mungkin tidak mahal, tapi kalau memberi rokok bisa. Nah, ini juga menjadi faktor kan, karena memberikan privilege yang tinggi kepada lelaki yang ya udah nggak apa-apa kalau bapak-bapak menghabiskan uangnya untuk rokok, tapi kemudian sebenarnya kenapa tidak mau berkorban untuk di tengah keterbatasan memberikan makanan yang bergizi pada anaknya. Berarti sebenarnya yang jadi sasaran jangan perempuan semata. Betul dong. sekali. Harusnya juga si bapak-bapak. Betul kan? sekali. Bahwa mereka yang punya peran dan tanggung jawab besar untuk itu. Tapi kenapa semua program inklusi, semua program sosialisasi, edukasi, literasi inklusi, stunting ini yang selalu jadi sasaran kaum perempuan? Karena memang dia yang mengasuh ya, yang melahirkan itu. Iya betul. Nah, ini akhirnya nanti sebenarnya harus merubah strategi. Merubah strategi ya, bahwa tidak hanya bapak-bapak nanti yang akan disasar. Makanya nanti strategi kami
pahami dari Aisyah juga adalah pendekatan keluarga. Pendekatan keluarga ini, keluarga di sini ada bapak, ada nenek. Karena seringkali dalam beberapa budaya itu nenek kan punya peran yang besar ya terhadap misalnya harusnya anak ini bayi cucunya bisa diberi ASI eksklusif. Tapi neneknya misalnya belum 6 bulan nangis terus bayinya harus segera dikasih susu formula. Mungkin kadang dikasih pisang, kasih nasi karena merasa bahwa dulu tradisinya seperti itu. Nah, nenek oleh karena itu nanti pendekatan pada nenek termasuk kepada suami ini menjadi peran penting. Di era teknologi informasi yang begitu masif, begitu mudahnya orang bisa mendapatkan berbagai macam sumber pengetahuan tentang bagaimana pencegahan stunting, masih adakah ternyata masyarakat di Indonesia yang masih gagal paham atau belum begitu paham tentang bagaimana mencegah sejak dini stunting itu? Iya, banyak sekali ya. Sebenarnya bisa yaitu karena faktor kultur tadi sangat kuat sekali. Kalau bicara soal kultur yang menjadi dominannya, Bu, kenapa nggak kemudian melakukan pendekatan-pendekatan melalui pendekatan tradisional melalui tokoh-tokoh yang berpengaruh di situ? Iya, betul. Jadi tadi pendekatan yang kita kembangkan nanti di sini selain pendekatan keluarga tadi yaitu suami misalnya kan betapa suami itu punya peran besar dalam pengasuhan anak. Selama ini kan selalu pengasuhan anak dibebankan pada perempuan karena perempuan yang mengandung, yang melahirkan. Padahal kan harusnya memang mengasuh anak itu adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri begitu. Persoalan gender ini masih terasa nggak, Bu ya? Sangat. Budaya patriarki di Indonesia itu masih begitu terasa mendominasi ya, sehingga sangat mempengaruhi bagaimana target penurunan stunting itu agak sulit. Seperti itu ya? Iya, salah satunya. Jadi misalnya sebenarnya nanti kita ingin mendorong juga bapak-bapak itu menjadi champion-champion ASI ya, karena sebenarnya ASI itu kan makanan yang sangat bergizi, yang sangat alami dan murah yang diberikan lewat perempuan. Tapi kan ASI itu menjadi tidak lancar kalau misalnya perempuan itu terlalu banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Atau bahkan kalau jadinya kan ada pembagian peran nih. Atau bahkan kalau suaminya itu sering marah-marah. Kan secara psikologis kalau stres, istri stres, depresi, maka kemudian ASI tidak keluar kan gitu. Maka kemudian bagaimana suami itu termasuk sebenarnya bagaimana kasih sayang diberikan pada istrinya ketika istri sedang menyusui misalnya. Paling tidak misalnya sekali-kali suami itu memijat, itu namanya pijat oksitosin tadi, sehingga ASI akan keluar lancar. Itu kan sebenarnya sangat strategi yang sangat bagus untuk mencegah stunting, karena ASI itu kan gizinya sangat luar biasa sekali. Ini capaian angka ASI di sini di Banjar dan juga di HSU memang juga belum tinggi karena mungkin dianggap biasa ya, padahal ini nilai ASI bagi pencegahan stunting itu luar biasa sekali. Maka kita juga ingin nanti pendekatannya bagaimana keluarga-keluarga yang mampu ASI eksklusif ini nanti pemerintah daerah atau puskesmas memberikan penghargaan ya. Jadi pendekatannya adalah apresiatif. Karena ini bukan hal yang biasa, ini kan keren gitu ya, pendekatan-pendekatan yang kepada perempuan bahwa perlu diapresiasi, kamu sudah sukses memberikan ASI eksklusif kan gitu. Karena ini capaian yang sangat penting sekali dan sangat mendasar ketika untuk mencegah stunting seperti itu. Ini di kalangan negara-negara lain, Korea Selatan, Jepang dan beberapa negara majunya justru mendorong warganya untuk produktif membuat anak, memproduksi anak, Bu ya. Ini Indonesia bukan berkelimpahan sih, tapi juga secara angka produktivitas pertumbuhan penduduknya juga cukup tinggi ya. Artinya ini sebenarnya kalau dilihat dari secara kuantitatif, angka rasio penduduk kita dengan jumlah tenaga kerja dan juga jumlah populasi wilayah ini sudah sebanding, Bu ya. Cuma persoalannya tadi kan adalah kalau bicara kuantitas juga harus mempertimbangkan kualitas tadi. Nah, bicara soal populasi, Bu ya, bicara soal rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah, Indonesia akan menuju 2045 ya, target pemerintah masa emas ketika jumlah penduduk produktifnya lebih dominan 80% ketimbang jumlah non produktif. Dan persoalan pertamanya adalah stunting. Selain stunting, Bu, pendidikan jadi perhatian enggak? Karena gini. Oke, misalnya ya secara kualitas manusianya atau anak-anak atau generasi mudanya bagus gitu ya, gizinya terpenuhi. Tapi bagaimana dari sisi pendidikan? Ketika teknologi ini juga sudah mengubah dan mengalihkan dunianya, anak-anak begitu senang main gadget ketimbang baca buku. Ini jadi perhatian juga nggak sih? Kalau targetnya stunting ini semata-mata hanya mengejar target Indonesia Emas. Ya,
pendidikan gimana? Ya, ini sebenarnya sangat berkaitan ya, Mas Toto. Ini hanya rangkaian kalau kita bikin matrik itu sangat berkaitan. Jadi, misalnya begini, tadi salah satu faktor kenapa kenapa stunting tinggi itu juga salah satunya kan berkorelasi dengan masih tingginya perkawinan anak. Ya kan? Nah, perkawinan anak itu salah satunya karena perempuan-perempuan itu sekolah itu misalnya sampai SD, sampai SMP, seperti itu atau SMA. Kalau sudah berhenti sekolah, rata-rata kemudian dinikahkan. Meskipun usianya belum 19 tahun. Kalau itu udah kaitannya ke budaya, kebiasaan, tradisi. Iya, ini juga ada nggak yang kemudian perempuan atau laki-laki tidak punya akses pergi ke sekolah yang lebih tinggi seperti itu. Ini juga sangat berdampak ya sebenarnya pendidikan ini. Nah, Indonesia tuh sebenarnya kan sekarang itu kalau tadi Mas Toto bicara tentang generasi emas, kita itu kan sekarang sedang punya bonus demografi ya. Iya, kita harus memanfaatkan ini kan bonus demografi itu nanti akan memanfaatkan window opportunity. Kalau window opportunity ini kita tidak manfaatkan ya, misalnya tadi mulai bicara tentang gizi yang bagus berkualitas untuk mencegah stunting, termasuk tadi bicara tentang literasi di tengah perkembangan dunia digital yang sangat luar biasa ini, kita juga sangat ketakutan sekali ya nanti akan ada lost generation sehingga window opportunity tadi kemudian menjadi justru pukulan bagi kita. Bonus demografinya tidak bisa karena kita tidak bisa memanfaatkan window opportunity tadi sehingga bonus demografi tidak bisa jadi kita petik nanti di tahun 2045. Ada nanti generasinya banyak secara populatif, secara kuantitatif tapi tidak produktif dan tidak berkualitas karena tidak bisa ngapa-ngapain. Iya, betul. Ini jadi persoalan juga sebenarnya. Iya. Oleh karena itu bagi kita sebenarnya pendidikan karakter menjadi sangat penting sekali karena kan sebenarnya kalau bicara tentang nawacita, ya kan nawacita ketika 8 tahun yang lalu diluncurkan ketika Pak Jokowi presiden periode pertama itu. Beliau kan bicara tentang nawacita dan bicara tentang nawacita salah satunya adalah bicara tentang gerakan revolusi mental. Ya, karakter atau revolusi mental adalah karakter. Ini saya kira kita perlu mengingat kembali. Nah, saat ini di tengah perkembangan dunia digital yang sangat luar biasa ini, maka kemudian bagaimana anak-anak kita sekarang kan sudah generasinya alpha ya. Iya, kemarin generasi Z karena setelah Z sudah tidak ada lagi kan. Sudah tidak ada lagi A, B, C, Z itu terakhir. Maka kemudian kita berubah ke generasi alpha. Nah, generasi Z dan generasi alpha ini adalah masa depan Indonesia sebenarnya. Oleh karena itu menguatkan pendidikan karakter sejak usia dini ini menjadi sangat penting sekali. Bagaimana gadget itu bisa menjadi sumber belajar gitu ya. Tapi bukan kemudian kita diperbudak oleh gadget ya seperti ini kemudian membutuhkan saya kira lembaga pendidikan kita, institusi keluarga, kemudian pemerintah, komunitas ini harus bergandeng tangan bersinergi bagaimana di tengah perkembangan digital yang sangat masif pada satu sisi memberikan keuntungan pada kita, tapi pada satu sisi yang lain kita dihadapkan pada tantangan bahwa kemudian harus membangun karakter mental anak-anak kita yang tidak instan, yang mau bekerja keras, percaya pada proses, menghargai kelompok yang berbeda. Ini kan juga ya karena kan filter bubble orang dihadapkan pada kelompok-kelompok yang ini terpisah-pisah seakan-akan bersatu tuh penghargaan terhadap kelompok-kelompok lain yang berbeda ini juga menjadi tantangan ini. Bicara soal revolusi mental, saya orang media dan jurnalis Bu ya, tentu selalu menanamkan nilai-nilai kritis dan pesimistik gitu ya. Kenapa saya selalu menganggap ketika apa yang selalu disampaikan oleh pemerintah itu lebih kepada bentuk propaganda. Kalau saya boleh mengatakan dengan jujur, kekhawatiran saya sebenarnya bukan pada persoalan-persoalan menyangkut menyangkut tantangan dari dunia, tantangan dari luar, teknologi, digitalisasi dan lain sebagainya. Saya melihat lebih sebenarnya kepada bagaimana pemerintah ini sendiri dalam hal merumuskan satu kebijakan, strategi, lalu kemudian menyusun roadmap serta mengimplementasikannya. Kok saya melihat sepertinya loncat-loncat ya. Kemudian tidak ada yang fokus. Nah, dalam perspektif Ibu nih sebagai aktivis perempuan, sebagai dosen juga, dan nilai-nilai kritis yang Ibu lihat dalam perspektif Ibu, bagaimana kemudian kita harus bisa melakukan langkah-langkah yang konkret? Kalau literasi, edukasi, sosialisasi, mengajak, saya pikir itu sesuatu yang lebih juga kepada pendekatan propaganda, lebih kepada pendekatan sebuah konsep, ya, tidak empirik.
apa yang harus dan perlu kita lakukan dalam langkah-langkah nyata. Misal kebijakan, perlu enggak dikasih insentif ibu hamil itu, dikasih misalnya BLT secara khusus gitu, uang susu misalnya, uang dan segala macam. Di negara lain kan melakukan itu. Orang lahir aja udah dikasih jaminan. Nanti sampai umur 5 tahun dikasih jaminan. Indonesia bisa enggak melakukan itu? Oke. Salah satu PR besar sebenarnya kalau di Indonesia itu bagi kita misalnya di dunia kesehatan ya. Itu kebijakan-kebijakan di Indonesia itu sudah sangat top number one gitu ya. Tetapi kemudian pada tataran implementasi itu terjadi gap yang sangat tinggi antara kebijakan-kebijakan yang kita miliki dengan implementasi. Misalnya gapnya itu kenapa, Bu? Gapnya misalnya yang pertama adalah pada misalnya kalau ada kebijakan kemudian misalnya undang-undang itu kemudian harus segera diturunkan dalam peraturan-peraturan yang lebih operasional. Itu yang juga masih terjadi misalnya sekarang terkait dengan undang TPKS kan juga harus segera dikerjakan agar bisa dilakukan, maka harus segera dibangun peraturan-peraturan di bawahnya. Yang kedua adalah kalau bicara tentang political will itu bicara tentang komitmen anggaran. Nah, komitmen anggaran itu menjadi sangat penting sekali. Yang ketiga adalah bahwa reformasi birokrasi itu menjadi sangat penting sekali. Bagaimana sekarang birokrasi pemerintahan itu bukan lagi orang yang dilayani tetapi melayani masyarakat. Harus dirubah ini kultur birokrasi kita gitu. Ini adalah PR. Jadi apa yang menjadi penting adalah keteladanan. Ya kan, yang hilang dari kita itu adalah keteladanan. Jadi persoalannya sebenarnya kalau boleh saya potong, Bu, sejauh apapun, sedahsyat apapun juga gagasan, konsep, kemudian ide dan pikiran-pikiran untuk menjadikan Indonesia ini memanfaatkan bonus demografi, ini kan kerja yang sebenarnya berada pada posisi hulu. Tapi hilirnya ini sendiri menyangkut pemerintahnya, kebijakannya, political will-nya, orang-orang yang duduk dalam posisi di wakil rakyat ini. Ini kan yang mestinya harus benar-benar bergerak, bukan aktivis-aktivis kayak ibu ini, bukan kayak saya, bukan kayak dosen, bukan kayak petugas layanan posyandu. Ini udah maksimal ini. Tapi di sini kok cuma hanya keluar-keluar. Ada yang sesuatu yang ini ya yang ibu maksud gap tadi jomplang ya. Nah, jadi, dalam perspektif ibu gimana nih? Ini jangan di sini aja dong. Ini perlu dikampanyekan juga nih gimana ini? Jadi tadi ya, jadi di hulunya itu kan kebijakan tadi itu kan dihilir di implementasinya itu tadi yang kemudian jadi problem atau persoalan gitu ya. Jadi memang itu yang harus kemudian kita kawal betul misalnya. Di tingkat desa sekarang kan kita sudah cukup beruntung ketika ada undang-undang desa ya. Itu saya kira juga kalau dulu semuanya sangat sentralistik. Nah sekarang juga di tingkat desa ini juga bagaimana kita mengawal Jawa program-program desa itu kemudian juga menjadi perhatian semua gitu kan ya. Kita nggak bisa lagi sebenarnya pemerintah di tingkat pusat, di tingkat daerah itu hanya duduk-duduk gitu ya. Tetapi harus turun betul ke lapangan. Ini yang menjadi PR. Jadi memang sekali lagi bukan hanya menjadi orang yang hanya bekerja saat ini tidak bisa hanya duduk-duduk di kantor. Harus turun betul ke lapangan, melihat realitas, bertemu dengan masyarakat, mendengarkan suara-suara masyarakat. Nah ini kemudian juga menjadi penting. Nah jangan sampai juga misalnya musyawarah-musyawarah yang dibangun itu untuk mendorong partisipasi itu juga hanya formalistik. Ini yang sekarang kali memang menjadi PR kita bersama ya. Nah, sebenarnya tanggung jawab utama itu kan memang ada di pemerintahan. Kalau kita masyarakat sipil itu supporting. Karena apa? Alokasi anggaran, alokasi kebijakan tuh yang punya otoritas itu kan pemerintah ya. Saya membayangkan gini Bu. Ketika ibu dengan semua orang komponen bangsa ini berjuang dengan habis-habisan, dengan maksimal untuk mendorong bagaimana kita bisa mewujudkan generasi emas untuk menyongsong bonus demografi. Tapi satu sisi secara kebijakan orang-orang yang harus menciptakan generasi emas ini justru ya menjadi korban kebijakan pemerintah ketika gas 3 kg mau ditarik. Subsidi BBM dikurangin dan kemudian operasional kegiatan ekonomi juga berdampak. Listrik 450 watt mau dihapus diganti 900 watt. Ketika hal-hal yang mestinya membuat mereka itu tidak pusing dengan kehidupan yang diribetkan dengan ini. Nah, ini kan sebuah kontradiktif sekali, sebuah paradok yang terjadi. Harapan, impian, angan-angan ya. Pengennya seperti ini. Tapi ternyata pada realitas empiriknya kita justru ditekan. Jadi ini sebenarnya dalam perspektif
saya sebagai seorang jurnalis melihat bahwa ini pemerintah ini omong doang gitu Bu ya. Saya agak sedikit bukan ekstrim sih, tapi maksudnya kita bicara harus melihat dalam fakta, dalam realitas gitu ya. Harapan-harapan ini agak sulit, bahkan mungkin hanya utopis ya, utopia yang sulit diwujudkan membangun generasi ketika di persoalan mendasarnya sendiri tidak diinikan. Bayangkan ibu harus bisa memikirkan berapa uang belanjanya ketika minyak goreng naik, ketika gas habis dan susah dicari, ketika BBM naik kemudian nggak bisa mendapatkan ikan karena nelayan mogok melaut Bu ya, ketika mereka dipusingkan untuk bayar listrik sementara uang sekolah anak dan sebagainya. Persoalannya nih, apakah di sini atau di pemenuhan hajat-hajat kebutuhan hidup market ini Bu kira-kira Bu? Iya, memang yang paling utama itu adalah pemenuhan hak dasar warga ya. Pemenuhan hak dasar warga itu mulai dari pendidikan, 3 hal itu ya, ekonomi dan tenaga kerja. Jadi 3 hal ini harus sebenarnya hak dasar warga yang harus dipenuhi oleh pemerintah ya, terkait dengan itu tadi 3. Jadi kan juga kalau kita bicara tentang indeks pembangunan manusia itu juga selalu 3 elemen ini. Betul. Apakah sebuah daerah itu sejahtera, sebuah masyarakat sejahtera kan dilihat dari Human Development Index-nya, indeks pembangunan manusianya. Bagaimana angka kemiskinannya? Kita kan memang indeks gininya juga masih gap-nya tinggi antara kelompok-kelompok yang menguasai ekonomi besar dengan yang masyarakat. Nah, harapannya sebenarnya pendataan di kita tentang orang miskin itu kan juga masih menjadi problem yang tidak pernah selesai sampai sekarang. Setiap instansi kementerian berbeda, punya data sendiri-sendiri. Nah, ini memang menjadi lagu lama ketika bicara tentang masing-masing ego sektoral itu masih terjadi, bahkan untuk menghitung jumlah orang miskin saja kita belum tuntas sampai sekarang karena datanya sangat beragam sekali. Nah ini ya, terus pembaharuan data juga dilakukan cukup lambat ya, meskipun kalau kita sampaikan ke Kementerian Sosial selalu 6 bulan selalu akan diperbaharui, tapi nyatanya memang tidak gitu. Nah memang ini juga yang menjadi perhatian. Oleh karena itu pemerintah kan kemudian mengalokasikan untuk program-program jaminan sosial. Yang menjadi PR adalah bagaimana program-program jaminan sosial itu betul-betul sampai kepada orang-orang yang harus menerima. Iya, itu yang sebenarnya juga masih menjadi PR kita. Oleh karena itu sebenarnya bagaimana mendorong juga semua pihak itu untuk kemudian nanti membantu untuk memonitoring, membangun data itu secara bersama-sama. Data ini kalau sekarang kan sangat dari pusat ya, top down. Nah, gimana sekarang data-data itu dihasilkan dari partisipasi masyarakat? Siapa sih yang menentukan siapa orang miskin, siapa bukan? Data itu cukup menjadi berhenti di misalnya kabupaten yang akan segera memperbaharui. Itu saya kira juga salah satu problem juga terkait dengan tadi bagaimana memenuhi hak dasar warga terkait dengan jaminan-jaminan sosial atau perlindungan sosial pemerintah tadi. Karena menurut saya Bu ya, kalau kita bicara tentang menyangkut menciptakan generasi, menyangkut menciptakan sebuah bangsa yang kuat dan sehat, bangsa yang bermartabat, berdaulat. Kunci utamanya sebenarnya kan adalah bagaimana sistem pemerintahan yang dijalankan oleh siapa yang berkuasa. Bagaimana kemudian perangkat-perangkat pemerintah itu menjalankan fungsi tugasnya dengan niat dan tujuan yang itu berpihak pada rakyat. Dan nyatanya secara telanjang kita udah bisa menilai dong, ya kan. Ini seperti sebuah harapan. Kalau saya menganalogikan gini, kalau ibaratnya kita mau menyuruh seorang tentara berperang menyerang musuh, tapi musuhnya punya senjata berat yang dikasih cuman pakai bambu runcing gitu. Pemerintah mendorong agar kita melepaskan diri stunting, tetapi persoalan mendasar untuk kebutuhan hajat sendiri juga justru malah tidak diperhatikan dan menjadi perhatian serius gitu Bu ya. Nah dalam konteks ini Bu, bicara soal kebijakan, tapi terlalu jauh kalau kita bicara itu, ini lebar nanti topiknya Bu. Jadi asik nih diskusinya seperti kuliah Bu ya. Tapi menjadi perhatian saya, konsen saya bahwa saya tidak pesimistis, selalu optimistis. Setiap kebijakan pasti ada output, walaupun presentasinya tidak maksimal, tidak sesuai ekspektasi, tetapi kerja-kerja ini tetap harus dilakukan oleh orang-orang seperti Ibu sebagai aktivis dan semua komponen bangsa ini lainnya. Nah, bicara soal perempuan, saya alihkan sedikit topiknya Bu, karena ini menarik sekali. Perempuan dan anak ini adalah seperti dua sisi mata uang. Tetapi kenyataan dan fakta menunjukkan bahwa satu sisi persoalan menyangkut perempuan dan anak ini kita belum tuntas dan selesai, menyangkut kesehatan reproduksi, hak-hak lain sebagainya. Yang paling nyata dihadapi sekarang adalah bagaimana perlindungan hak-hak mereka secara keamanan. Banyak kasus-kasus kaum perempuan yang menjadi korban pelecehan,
pemerkosaan, pemaksaan, intimidasi dan segala macam itu tidak pernah mendapat perlindungan hukum yang tuntas. Banyak anak-anak yang menjadi korban perlindungan. Bahkan diciptakan sebuah konsep kota ramah anak, nyatanya masih banyak kasus-kasus anak yang menjadi korban-korban. Persoalannya kan semakin kompleks, Bu ya. Betul. Pandangan Ibu sebagai seorang aktivis perempuan ini gimana, Bu? Ya, memang pertama tadi terkait dengan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang di Indonesia masih sangat tinggi ya, meskipun tadi Mas Toto sampaikan bahwa beberapa kabupaten sudah mendeklar sebagai kota ramah layak anak dan perempuan, tapi memang kita tuh seringkali suka seremoni-seremoni ya, tapi sekali, kemudian bagaimana sebenarnya itu betul-betul dilakukan gitu ya. Ini kemudian menjadi PR besar setelah kemudian di launching itu gimana kemudian betul-betul terwujudkan gitu. Nah, hadirnya undang-undang TPKS ya, undang-undang TPKS yang disahkan bulan April 2022 kemarin, ini juga sebenarnya hadiah bagi perempuan Indonesia untuk nanti dia mendapatkan keadilan kalau mengalami kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya. TPKS Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ya, undang-undang publik tahun ya. Ada undang-undang baru ya. Undang-undang baru ya yang disahkan April 2022 kemarin, undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual selama ini yang dari beribu-ribu beratus ribu kasus-kasus kekerasan seksual itu yang bisa masuk di ranah hukum atau dibawa ke ranah hukum itu tidak ada 10%-nya. Dari beribu-ribu itu? Iya, hanya di bawah 10% yang bisa. Karena apa? Karena pembuktiannya susah, kan begitu ya. Karena kasus-kasus korban jadi betul. traumatis. Karena menggunakan KUHP kan waktu itu. Nah, sekarang dengan undang-undang kalau lex spesialis kan undang-undang TPKS ini sekarang misalnya korban itu bisa menjadi saksi, bisa menjadi bukti. Kemudian saksi juga menjadi bukti. Omongan korban, kemudian omongan saksi itu bisa menjadi bukti. Termasuk kalau misalnya bukti itu tidak harus secara material, tapi misalnya kemudian trauma korban, dites secara psikologis dia mengalami trauma, itu juga bisa menjadi bukti. Ini yang ada di undang-undang. Dan pengajuan kasus itu tidak hanya 3 tahun gitu ya, tapi 10 tahunan. Kadaluarsanya ya? Iya, kadaluarsanya itu masih boleh diajukan seperti itu. Nah, ini saya kira juga menjadi satu kegembiraan kita, tapi memang PR-nya masih banyak. Misalnya pemerintah daerah itu tetap harus bagaimana UPTD itu kuat nanti menjemput bola. Bagaimana SDM, orang-orang yang akan menangani kasus-kasus ini punya kompetensi, punya keahlian untuk menangani kasus ini. Ini juga menjadi PR. Bagaimana alokasi anggaran untuk nanti menangani kasus-kasus kekerasan seksual ini untuk pendampingan, konseling sampai rehabilitasi bahkan restitusi. Restitusi itu ganti rugi. Iya. Nah, ini sebenarnya sudah diatur, tapi memang kemudian perangkat hukum yang kuat di tingkat daerah nanti sebagai implementator ini yang juga masih menjadi PR besar kita. Ibu, gitu. Kacamata Ibu melihat dalam data-data statistik kasus-kasus penyelesaian kekerasan seksual. Ibu harus jujur menilai dalam pandangan Ibu, apakah sistem hukum kita, perangkat hukum kita, termasuk orang-orang yang bertanggung jawab dalam bagaimana menjalankan hukum ini sendiri, berpihak enggak terhadap kaum perempuan di Indonesia? Iya, memang belum semua ya. Misalnya sudah mulai misalnya karena harus lapor polisi, nanti bagaimana polisi itu ketika kemudian menginterogasi itu juga punya perspektif berpihak pada korban. Ini butuh pelatihan juga. Ini korban yang traumatik nanti ditanya, kapan Anda diperkosa, bagaimana Anda diperkosa. Ini adalah perlu perspektif ini nanti dari kepolisian, nanti juga pendamping-pendamping di UPTD ya, Kementerian Pemberdayaan di Pemberdayaan Perempuan itu ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Biro Pemberdayaan Perempuan nanti juga harus punya kemampuan empati, berpihak pada korban. Ini juga jadi PR juga ini. Ini kira-kira kalau bicara tanggung jawab Bu, yang mengambil peran itu yang paling dominan dan yang paling harus menjadi leading sektor, apakah Kementerian Perempuan dan Anak ataukah komisi-komisi yang bisa membuat satu sistem rumusan program ketika memberikan literasi dan edukasi kepada penyidik misalnya, kepada jaksa misalnya, atau kepada institusi misalnya sinergi Polri, Kejaksaan, harus ada misalnya unit penyidik khusus. Memang ada unit penyidik khusus Bu ya, harusnya ada. Harusnya nanti memang di masing-masing kepolisian itu ada ruang-ruang khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Sebenarnya ada di beberapa daerah banyak. Cuma memang kan persoalannya kan masih masih timpang kalau saya lihat Bu. Saya ingat sekali Bu, ketika kasus, kita harus menyampaikan ini ketika kasus Verdi Sambo mencuat,
kasus-kasus di tubuh internal polisi bermunculan. Saya ada baca di salah satu media online nasional unggahan tentang curhat seorang polwan ketika dia menangani kasus kekerasan seksual yang dialami perempuan. Pelaku itu pada saat itu mau ditahan, tetapi dia dapat tekanan dari pimpinannya untuk melepaskan. Terjadi konflik sehingga akhirnya dia dipecat atau dikeluarkan. Nah, ini kan contoh kasus. Contoh kasus bahwa ternyata ketika pendekatan dalam perspektif perempuan yang itu digunakan dalam membela hak perempuan yang menjadi korban ini, masih ada kasus-kasus seperti itu. Kira-kira gimana itu? Masih iya. Memang sekali lagi perangkat atau sarana prasarana untuk mewujudkan bahwa ketika perempuan mendapatkan keadilan dari kasus-kasus kekerasan yang dialami masih banyak sekali tantangannya tadi ya. Jadi sekali lagi bagaimana sebenarnya kita harus menciptakan layanan satu atap. Layanan satu atap ini juga menjadi hal yang penting untuk memberikan pelayanan pada perempuan, termasuk nanti ada shelternya gitu ya. Kalau misalnya kasus kekerasan seksual termasuk tadi mungkin kalau Mas Toto sebut tadi kasus kekerasan dalam rumah tangga itu kan ketika perempuan harus sembunyi sehingga dia merasa aman dan sebagainya, termasuk kasus-kasus kekerasan seksual seringkali nanti mengalami ancaman dari kalau pihaknya itu secara status sosial ekonomi dia merasa lebih tinggi dengan korban. Ini juga harus ada shelter yang kemudian memberikan rasa perlindungan pada perempuan gitu ya, termasuk tadi sebenarnya lembaga perlindungan saksi ya, LPSK ya, ini juga harus jemput bola. Selama ini kan masih menunggu laporan. Nanti ke depan harus jemput bola. Memang perangkat hukumnya, perangkat sarana prasarana semua harus disiapkan. Ketika harus menggunakan pendekatan yang cepat gitu ya, maka yang dikedepankan masih pendekatan birokrasi. Agak susah juga Bu ya. Kayak LPSK tadi Bu sampaikan, yang mestinya sudah harus jemput bola, masih harus ada nunggu laporan. Nah ke depan harus jemput bola ini. Dan yang penting oleh karena itu komitmen anggaran jadi penting sekali. Karena apalagi nanti kalau misalnya restitusi, kalau pelaku sudah tidak mampu membayar restitusi, kan harus negara yang membayar restitusi pada korban. Nah, ini yang diamanahkan di dalam undang-undang TPKS ini juga. Negara harus memberikan kompensasi atau atas ini korban ya. Seperti itu. Jadi memang harus disosialisasikan kepada masyarakat luas bahwa melaporlah ketika terjadi kasus-kasus kekerasan seksual atau KDRT. Bahkan undang-undang PKDRT itu juga sejak tahun 2004 ya. Tapi kan KDRT juga masih banyak perempuan-perempuan yang belum tahu bahwa kalau mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga itu bukan persoalan privat. Itu adalah persoalan kemanusiaan dan hukum melindungi Anda yang mengalami kasus-kasus dalam rumah tangga. Cuman problemnya kan kultur tadi ya. Orang kemudian menarik ini. Banyak ya misalnya kemarin risetnya Aisyah menunjukkan juga kasus incest di Banjar cukup tinggi. Banjar atau Halus Utara ya kemarin incest. Jadi kasus-kasus kekerasan seksual itu yang melakukan adalah keluarga sendiri. Nah kemudian kan mereka mau melaporkan sebagai kasus hukum kan juga nggak berani gitu ya karena ini keluarganya sendiri. Oleh karena itu nanti edukasi yang masif gitu ya bahwa sebenarnya bahayanya terkait dengan incest, bagaimana mulai dari edukasi dari kecil, bagaimana dalam keluarga menempatkan, misalnya kalau anak sudah balik harus ditempatkan di mana tidurnya dan sebagainya. Kemudian juga para bapak-bapak, para om, para kakek yang harusnya melindungi cucunya, keponakannya, anaknya, tetapi dia justru melakukan kekerasan seksual. Itu kan juga berarti nanti dia harus dihukum lebih banyak kan, seperti itu. Nah, hal seperti ini nanti saya kira edukasi tinggi sehingga kasus incest seperti ini banyak bisa dikurangi. Ini juga menjadi sangat penting sekali. Ini saya kira warning ya untuk kita sekalian bahwa kasus-kasus incest ya kayak itu, kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga itu masih cukup tinggi. Radar Banjarmasin baru saja membuat sebuah liputan tentang kondisi yang cukup memprihatinkan. Banyak terjadi kasus-kasus perundungan terhadap anak. Dan ironisnya sebagian besar justru yang seperti Ibu sampaikan memang justru dilakukan oleh orang-orang yang sangat dekat dan memiliki pertalian darah. Sebuah ironi ya. Saya juga nggak habis pikir gitu ya. Dari perspektif nilai humanisnya Bu ya, manusia kok bisa gitu ya. Kok bisa terjadi. Tapi begitulah ya, saya nggak tahu juga. Perlu riset juga Bu, apa yang mendorong itu sebenarnya? Ada nggak data tentang hasil-hasil riset kenapa kasus-kasus yang itu terjadi Bu?
pernah ada dilakukan oleh Aisyah? Iya, saya kira kami secara khusus belum melakukan hasil riset ya, cuman membaca bahwa kasus incest itu sudah menjadi warning bagi kita semua gitu ya. Oleh karena itu menurut saya pemahaman dari awal sekali lagi edukasi itu menjadi sangat penting sekali gitu ya terhadap ini. Dan juga saya kira bahwa keluarga mungkin juga tidak perlu malu bahwa ini adalah kasus kriminal yang akan membuat suram masa depan anak-anaknya. Ya dilaporkan saja gitu ya, bahwa ini adalah kasus hukum yang harus diproses di hukum. Selama ini kan karena kemudian dikunci di dalam ruang-ruang keluarga ini kan, karena seperti itu ini. Dan kemudian saya kira juga sekarang masyarakat itu juga harus kita itu kan sebenarnya Indonesia itu terkenal masyarakat komunal yang saling peduli dengan tetangga. Ini juga sudah mulai hilang kasus saling peduli terhadap tetangga. Iya saudara, ini saya kira juga menjadi keprihatinan kita. Banyak faktor sebenarnya kenapa kasus incest di Indonesia juga cukup tinggi seperti itu. Itu saya kira menjadi penting. Ya, baik. Ini jadi tanggung jawab juga nih bagi Ibu sebagai aktivis, terutama melalui organisasi Aisyah untuk melakukan edukasi terhadap semua pihak yang berkepentingan, yang bertanggung jawab juga agar melindungi kaum perempuan dan anak-anak di Indonesia. Dan Kalimantan Selatan salah satunya di Kabupaten Banjar dan juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Bu ya, menjadi wilayah yang sasaran dari Aisyah dalam program kick off program inklusi tadi kan. Berarti ini harus jadi atensi juga dong untuk pemerintah daerah lain di Kalimantan Selatan bahwa isu-isu perempuan dan anak ternyata masih belum mendapat porsi yang cukup gitu ya. Alokasi anggarannya harus dianggarkan karena biasanya kan political will itu salah satu wujudnya adalah alokasi anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak. Dan ketika perempuan masuk pada gelanggang politik dan menjadi kepala daerah, kita sih idealnya berharap itu bisa membawa aspirasi ini Bu ya, aspirasi aspirasi kaum perempuan ya. Betul. Tapi nyatanya enggak juga seperti itu. Kita dorong terus ya. Artinya masyarakat juga harus aktif gitu ya. Saya kira setelah pilkada, setelah pileg, pileg itu tidak boleh berhenti. Artinya bahwa peran-peran untuk mengontrol, mengawal itu tetap harus dilakukan oleh masyarakat. Dan sudah ada kewajiban partai politik memberikan alokasi 20% untuk kaum perempuan sebagai bentuk kesetaraan gender gitu ya, bentuk hak-hak di ruang publiknya. Dan kita berharap dengan hadirnya kaum perempuan dalam ranah politik, gelanggang politik bisa mewarnai kebijakan yang pro terhadap perempuan. Ibu terima kasih banyak diskusi kita. Kalau kita lanjutkan ini kayaknya 2 jam 3 jam nggak terasa Bu ya. Nanti kita diskusi khusus tentang ini. Karena sebagai seorang jurnalis tentu saya juga perlu mencari dan menggali data lebih banyak, dan ini bisa menjadi bahan bagi kami di Radar Banjarmasin tentunya untuk mengangkat isu ini sebagai bisa menjadi perhatian bagi pemerintah daerah tentunya ya. Media punya peran besar untuk membangun opini publik bahwa ini adalah kasus penting yang harus menjadi perhatian semua orang. Terima kasih sudah diundang di podcast pada sore hari ini Ibu dan selamat datang di Banjarmasin di Kalimantan Selatan. Ini kebetulan kantor Radar Banjarmasin ini berada di Kota Banjarbaru. Dan saya perlu sampaikan Kota Banjarbaru sekarang sudah menjadi ibu kotanya Provinsi Kalimantan Selatan. Congratulations Baik, sekali lagi terima kasih Ibu dan selamat selamat bertugas untuk besok ya Bu ya, untuk program inklusinya nanti sukses. Semoga nanti visi dan misi Aisyah untuk memberikan peran yang lebih nyata dalam mendorong dan melindungi kaum perempuan bisa terwujud. Sehingga nanti perempuan ini yang sebagai pencipta dan pencetak generasi bisa selalu terpenuhi hak-hak dasarnya. Dan kita akan ketemu kembali dalam program podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.